Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube 100% Warga Biasa. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, dan komen. Baik, kali ini saya akan bagikan pengalaman saya seputar pengalaman saya tentang jualan online ya. Jualan online terutama di Shopee. Di sekarang ini banyak banget ya marketplace yang bisa kita gunakan untuk jualan online. Di antaranya ada Tokopedia, Lazada, dan tak terkecuali adalah Shopee. Itu marketplace yang saya gunakan adalah Shopee ya kawan. Baik, tips untuk memulai jualan online. Jadi kalau mau berjualan secara online itu kalau saat ini tuh sangat mudah ya. Sangat mudah karena teknologinya ya juga sangat mendukung, akses internetnya sekarang juga mudah. Beda kalau beberapa tahun yang lalu, marketplace biasanya kalau dulu itu cuma apa ya, di Facebook ya. Jadi kita upload di Facebook, jual belinya di Facebook. Kalau sekarang kan sudah ada aplikasi marketplace. Di antaranya itu tadi ada Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Oke, itu yang cukup familiar di Indonesia ya. Pertama tipsnya adalah kalau kalian mau melakukan atau memulai jualan online, pertama adalah tentukan jenis produk yang kalian mau jual. Jadi kalian itu mau jual apa? Salah satu contoh misalkan mau jual produk kalian itu fashion atau aksesoris fashion atau aksesoris otomotif. Itu yang jelas, untuk menentukan produk ini kita riset dulu. Jadi produk apa yang saat ini laris atau terbaik di pasar online. Jadi kalian bisa browsing di Google, riset aja produk terbaik misalkan di tahun 2021 ya, ketika aja produk terbaik di tahun 2021. Setelah tentukan produk itu, target pasarnya juga harus jelas, targetnya ke siapa saja produk yang akan dijual itu. Misalkan mau jual fashionnya apa, harus jelas fashionnya apa, fashion buat anak-anak, buat dewasa, itu juga harus jelas. Jadi targetnya itu harus jelas ya. Jadi nanti target pasarnya itu kita bisa bikin plan secara jelas. Kedua, setelah sudah menentukan jenis produk yang mau dijual, kita mencari supplier atau produsen. Nah, jika kalian di sini bukan produsen, tentunya kan barangnya kan kita mencari ya dari supplier atau distributor. Nah, cara cari supplier atau distributor ini sekarang juga cukup mudah. Kita bisa browsing melalui internet atau kalian juga misalkan ada pasar itu bisa datang langsung. Jadi kita langsung tanya ke misalkan ke tenan-tenan atau yang ada di pasar tersebut. Jadi kalau saya dulu itu ini ya, browsing dari internet. Sekarang cukup mudah sih. Jadi kalau browsing di internet itu hemat tenaga, hemat biaya juga. Tapi yang harus diperhatikan kalau browsing dari internet itu tokonya harus benar-benar ini ya, asli. Jadi harus benar-benar kita pastikan bahwa toko atau supplier tersebut atau calon supplier kita itu benar-benar terpercaya. Ketiga, setelah kita dapat supplier atau kita dapat distributor, lakukan perhitungan budget. Jadi kita buat rencana anggaran yang baik saat memulai online shop, termasuk yang digunakan untuk modal awal dan perkiraan biaya operasional. Jadi di sini kita pisahkan ya. Nanti misalkan kita mau buat online atau bisnis online ini atau toko online,
kita butuh modal biaya berapa, kita butuh modal berapa, dan modal tersebut harus dirinci kawan. Jadi modal untuk belanja berapa, modal untuk operasionalnya berapa, jadi harus dipisah ya. Jadi nanti anggarannya ini juga digunakan untuk acuan perhitungan selanjutnya yang menyangkut pengeluaran dan jumlah keuntungan yang akan diperoleh. Jadi harus dipisah antara operasional dan untuk ini ya apa, belanja anggaran untuk toko kalian. Jadi nanti biar pisah antara keuntungan, pemasukan, dan pengeluaran. Oke, keempat, buat foto dan video produk yang menarik. Jadi menjual produk secara online itu berarti konsumen kan tidak melihat langsung produk kita ya. Jadi melainkan hanya melalui media seperti foto dan video. Untuk mengatasi hal ini, maka foto dan video produk perlu dibuat semenarik mungkin agar untuk meyakinkan konsumennya agar mau membeli produk kamu. Jadi kita buat video atau maupun foto produk kita itu yang semenarik mungkin, sebagus mungkin ya. Itu tujuannya itu tadi, untuk meyakinkan konsumen kita, karena kan konsumen itu kan tidak melihat langsung kalau secara online. Dia kan melihatnya cuma foto atau maupun video yang kita upload ya. Jadi yang selanjutnya, yang kelima adalah buat akun bisnis di media sosial. Jadi kita mau jualan online, kita tentukan kita mau jualan di mana, misalkan di marketplace, misalkan di Shopee, di Lazada, atau di Tokopedia, atau juga di Instagram. Jadi kita harus memahami kalau pasar di Shopee itu gimana, pasar di Lazada itu gimana, pasar di Instagram itu gimana. Jadi kita harus menganalisis. Yang keenam, tentukan platform penjualan bisnis online. Nah, di sini kamu perlu menentukan platform apa saja yang akan digunakan untuk mempromosikan bisnis online shop ini. Jadi kita itu tadi menentukan apa saja yang kita gunakan, misalkan untuk promosi. Misalkan untuk promosi bisa melalui IG, bisa melalui WA atau Facebook ya, semacam aplikasi itulah. Yang selanjutnya adalah kita lakukan promosi di berbagai media. Kita share produk kita di berbagai media ya. Jadi misalkan kalian pakai WA, akan pakai Instagram atau Facebook, kita share produk-produk kita yang sudah kita upload di. Yang selanjutnya, nomor 8 adalah utamakan kualitas. Jadi penjualan secara online berarti pembeli hanya dapat melihat produk yang kamu jual dari foto dan dari keterangan. Jadi di sini kita itu harus, kalau online ya, harus benar-benar mengutamakan kualitas ya. Jadi nanti misalkan produk kita ada yang beli, itu biar tidak kapok ya. Jadi konsumen tidak hanya berpatokan pada harga, namun juga kualitas. Sediakan produk dengan kualitas terbaik sehingga tidak mengecewakan konsumen ketika produk yang kita tawarkan memang bagus dan tidak mengecewakan pembeli. Jadi sini benar-benar harus mengutamakan kualitas. Kita harus menjadi penjual yang jujur ya kawan. Yang selanjutnya, nomor 9 adalah berikan layanan yang terbaik. Ini adalah kunci dari suatu customer service. Jadi jika kamu sudah memiliki pelanggan, maka berikan pelayanan yang memuaskan agar pelanggan melakukan repeat order atau order ulang atau belanja ulang di toko kalian. Salah satu contoh adalah first response, memberikan deskripsi yang jelas, atau layanan cepat kirim pada konsumen atau pelanggan kita.
Itu salah satu contoh untuk atau layanan yang memberikan layanan yang terbaik terhadap konsumen. Yang nomor 10, berikan promosi dan diskon. Oke, tentunya di dalam jualan online atau toko online kita banyak kompetitor ya. Kita banyak kompetitor, tentunya kita saling adu strategi. Salah satunya memberikan promosi terhadap barang-barang atau terhadap produk yang ada di toko kita, memberikan diskon atau cashback ya. Jadi ini salah satu untuk menarik pelanggan. Selanjutnya adalah yang terakhir, mempertimbangkan testimoni pelanggan. Ini juga penting kawan dalam menjalankan bisnis secara online. Kenyataannya tidak selalu mudah, dan untuk menarik seorang pembeli yang mungkin masih memilih produk mana yang paling pas dan mempertimbangkannya dengan seksama. Disinilah pentingnya testimoni dari pelanggan lain yang bisa menjadi bahan pertimbangan seorang konsumen untuk memutuskan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak. Testimoni atau review dari customer yang sudah membeli di toko online kita itu sangat penting juga. Itu sangat mempengaruhi untuk untuk customer berikutnya yang mau mengorder barang kita. Jadi itu sangat berpengaruh. Bagaimana untuk menjaga atau testimoni atau review dari produk kita itu baik, yaitu tadi kita harus memberikan layanan yang terbaik dan kualitas barang yang baik. Itu saja ya. Jadi 11 tips atau cara untuk berjualan online versi saya. Semoga cara ini bisa membantu teman-teman dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.